Wilayah barat tuh tuan rumah. Jadi pengaruh keras. Pengaruh besi. Itu artinya Pak Yohanes ini gampang digoyahkan. Karena perasaan bestinya, bukan karena ketetapan hatinya. Orang yang kuat di dalam Tuhan, maka dia mampu mengambil satu komitmen. Amin. Sekali yang Tetap ya. jadi oke lah, karena Bapak Ketua, gembala kecil kita yang ada di Komsel Wilayah barat. pemulihan tanpa batas, bawa makanan keras, maka saya lemparkan ke kita semua. Kita mau bahas apa? Kan keras, kita sama-sama tidak tahu. Ya kan begitu. Kita mau bicara apa? Mau bicara kepala, mata, hidung, gigi, tangan, kaki, karena ini makan keras nah. Belum ada yang olah keras. Jadi kembalikan ke kita semua, apa yang mau kita bahas? Makanan keras. Kasih boleh. Kita tinggal pilih topik saja apa yang kita bahas. Nah itu dia toh. Sekali lagi saya bilang kalau keras maka kembali ke Boleh. forum ke kita semua. Mau topiknya apa? Kita mau bahas apa? Karakter Yesus. Saya sudah bilang dari tadi keras karena kita orang besar semua. Orang besar semua. Jadi Bapak Ketua kita mau bahas apa? Makanan keras. Ya apa itu baru dan keras? Yang pemimpin yang menetapkan. Nah, Dan kita olah bersama. sekarang begini. Ini yang ini kita belajar sini. Jadi karena makanan keras, jadi kita ambil satu topik. Katakanlah Yesus itu pengharapanku. Nah kita cari sudah di mana itu tertulis tentang Yesus itu pengharapan. 2 menit kita cari handphone itu difungsikan itu. kita kan Ada yang di pusat data. Bapak, kita kan ada di karakter murid-murid Kristus. Jadi kita cari di Ya. situ. Sam. Kalau karakter murid Yesus itu orang semua membayangkan. Tapi ini kan kita mau keras ini. Nah, semua kalau di dalam Kristus itu sudah pasti. Bahasanya seperti apa akan menjurus ke Terus itu. Pengharap. karakter Yesus. Amin. Sepanjang kita bahas tentang Yesus. Ya. Oh ini tanda-tanda belum siap jadi makan makanan keras. Oke, kalau begitu firman Tuhan saya akan sampaikan bagi kita dan kita akan bahas bersama. Ya. Begitu berarti. Karena begini, makan keras itu tinggal saja satu orang kasih tahu poinnya, kita mulai cari ayatnya dan kita bahas. Lidah ya. Kita bahas lidah kalau begitu ya. Yakobus ya. Yakobus. Ya. Oke. Yakobus ya. Oke. Yakobus pasal. Oke, jadi bahasan kita pada malam hari ini dalam konsep kita berbicara tentang satu organ tubuh di dalam kehidupan kita yang paling berpengaruh, yaitu Yohanes, Ya. lidah. Yakobus berapa Bapak? 3. Oke. Ini kan makanan keras karena tidak ada yang siap toh. Baru kita akan sama-sama sepakat poinnya apa. Yakobus pasal 3 ayat yang ke Oke. Tiga. Kita kerjasama. Jadi laki-laki ayat yang pertama dan wanita kedua sampai selesai. Dosa karena lidah. Laki-laki yang pertama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut hukuman yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
Kita mengenakan pegang pada mulut kuda sehingga ia menghina kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dengan lihat saja pertama, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh tubuh yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga Lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat mengendalikan perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. semua Jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. dengan Lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia, setiap menurut rupa. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. adakah Sumber sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari matahari yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan sudah datang kepada kita bahwa dosa karena lidah. Maka tema kita, lidahmu surgamu. Saya kembalikan ke kita sekalian. Karena kita sering makan keras, tidak ada satu pun yang siap ini firman. Tapi kita datang sini, kita sepakat bahwa kita akan bicara tentang lidah. Lidahmu surgamu. Surgamu lidah. Poin pertama. Atau kita punya pendahuluan itu lagu memang lidah tidak bertulah Pak Polisi. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan lidahmu. Entente. Gunakan lidahmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lidahmu. Nah, ini pendahuluannya hati-hati gunakan lidahmu. Ini tulis ini. Ini kita sharing bersama. Jadi surgamu lidahmu. Pendahuluannya hati-hati gunakanlah lidahmu. Karena apa? Bapa di surga melihat. Kita masuk poin Kenapa kita harus hati-hati gunakan lidah? Ayo, kembalikan ke kita sekalian. Ini baru jam 8. Karena Bapa di surga melihat. Nah, Tuhan menciptakan lidah kita untuk memuji Tuhan. Dan Ya. kenapa kita hati-hati? Karena kita tidak boleh memuji. ya, jadi poin pertama, karena Tuhan menciptakan lidah untuk memuji Tuhan. Di ayat apa tuh? Ayat 9. Jadi ini artinya kebersamaan. Begitu Bapak Mama konser habis, baru kesempatan saya khotbah 2 jam. Amin. Dari bagian kami sudah. Sekarang dari bagian bapak gembala yang kecil. Itu poin mana yang didapat? Habis itu baru datang pada ibu-ibu yang cakep. Habis itu regonya bapak dan dia. Gua singa.
Ayat 2 oke. Ayat 2. Ayat 2. Apa poinnya? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kenapa kita harus hati-hati menggunakan lidah kita? Karena ketika kita berbicara itu banyak bicara, banyak kesalahan juga ya. Semua bersalah dalam banyak hal, dibilang begitu. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ketika kita berbicara. Oh iya. Jadi poin yang kedua Mama tulis bahwa kenapa kita hati-hati gunakan lidah kita, karena ternyata kita belum sempurna. Itu ada ayat referensinya, Mama yang tahu itu. Dalam banyak bicara, banyak kesalahan. Amsal itu tempatkan itu di situ. Ini sekarang di sini sudah. Mami mereka. Mami mereka ini kerja sama ini. Banyak. Itu ayat itu pasti di Amsal itu. Amsal. Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Itu dari gembala-gembala kecil. Gembala komsel. Sekarang dari ibu-ibu yang cakap. Poin apa yang didapat? Jadi ibu-ibu yang cakap 5 anak darah yang bijaksana. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, katanya ada pemimpin. Kita ini apa nih? Ini apa? Ayat 3. Ya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Nah, terus sampai dengan ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga dengan lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Jadi ini ada 6 ini, lidah penggerakan ini dapat menodai tubuh. Poinnya dapat menodai. Hati-hati gunakan lidah karena dia dapat menodai tubuh kita, menodai hidup. Atau bagaimana? Jadi lidah itu tidak bisa dikekang karena itu hati. Ya, poinnya itu sedikit ragi, merusak, mengambilkan seluruh adonan. Kalau lidah tidak bisa dikekang, maka Merusak tubuh. ini dari yang cakap. Padahal mereka kelompok mereka. Ini kita share tuh Bapak. Ini makanan keras ini. Saya minta maaf, nanti saya punya pengalaman. Dari pengaruh positifnya lidah kita memuji Tuhan. Di ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, bab kita dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ada tarik menarik. Ada segi positifnya, ada segi negatif. Kontradiksi lidah. Jadi mungkin kita gunakan perkataan lidah kita itu pada hal-hal yang memberkati. Begitu dari saya. Jadi poinnya Pergunakan dari organ tubuh lidah itu dengan perkataan-perkataan yang memberkati. Ini dia punya pertanyaannya, mengapa kita hati-hati menggunakan lidah? Jadi jawabannya kita paham. Mengapa? Yang tadi ini lidah dapat merusak tubuh itu bukan ini apa? Bibit roti yang merusak adonan tadi.
Ayatnya di mana? Di ulangan apa? Sedikit ragi merusak seluruh adonan. Ayat. Ya toh Mami? Ya, sedikit ragi. Mami dari tadi diam-diam lagi merenungkan sesuatu. Saya lihat ke sana itu kan nih apa namanya? Datanya ada di sana. Ya ada ayatnya. 1 Korintus 5:6. Oke, yang kakak Dani punya tadi. Mengapa kita harus hati-hati menggunakan lidah? Api yang menghanguskan. Kecil tapi dapat membakar benda yang besar. Demikian juga ada ayat 5. Demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat membakar perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi kesimpulannya bahwa kalau tak salah pakai lidah mulut berarti jadi masalah, sudah pertengkaran dan lain-lain. Walaupun lidah kecil. Ya, Walaupun lidah kecil. ya. Lidah itu tidak bisa diremehkan. Tapi bisa membakar hutan. Ya. Karena dia ibarat api yang bisa membakar Hutan yang besar. itu seberapa poin itu Mak? 4. Oke. Ini apa? Lidah tidak dapat diremehkan. Itu ayat penunjangnya. Kan Esther? Ya tadi itu. Ini tadi di ayat 5 tadi. Ini apa? Tidak dapat menyimpulkan. Lidah walaupun sudah dapat kecil dari tubuh, namun dapat Membakar hutan yang besar. Kubus 3:5. 3 ayat 5. Deretan sini lagi kan? Dari Bapak Gembala Komsel dong? Masih ada? Bunda Masih ada di pertanyaan pertama. Mengapa kita hati-hati menggunakan lidah? Itu pertanyaan pertama. Di ayat 8 Ayat 8. itu lidah juga mengandung racun. Penuh racun yang mematikan. Ayat berapa boleh? Ayat 8. Jadi Oh iya. pertanyaannya hati-hati gunakan lidah karena lidah itu racun. Ya, Ya ini Mama Tres. Sesuatu yang buas. racun Dan tak terkuasai. Sudah tulis kan? Ya, sudah. Nah, karena sesuai dengan pertanyaan saya dan kita semua jawab, kita semua sepakati bahwa kita mau pilih makan yang keras. Saya minta maaf, saya punya pengalaman dengan anak-anak muda di Kefa. Saya melatih mereka dengan metode ini. Ya. Sehingga walau waktu ada kegiatan, saya bilang kamu sampaikan firman Tuhan. Sudah terlatih dari sana. Ini kita dikasih makanan keras yang sama sekali kita belum makan itu. Artinya kita tidak pernah siap itu. Sampai sini baru, oh ternyata begitu. Nah, kenapa sehingga saya harus angkat ini di forum seperti ini? Karena orang bilang begini, berat sama dipikul, Dengan sama di ada beban seberat apa. Tapi kalau kita semua satu, maka jadi ringan. Sebelum saya ini, mungkin waktu kita seperti itu sudah, karena kita sudah konsep, cukup saja berapa poin itu, Ma? 5. Mama tolong. Yang pertama, mengapa kita hati-hati menggunakan lidah?
karena Tuhan menciptakan lidah untuk memuji Tuhan, ayat yang ke-9. Coba kita cek ya. Yang kedua, karena lidah belum sempurna, banyak bicara, banyak pelanggaran. Amsal 10 ayat 19. Yang ketiga, lidah dapat merusak tubuh. Pertama Korintus 5 ayat 6. Yang berikutnya, lidah tidak dapat diremehkan, ayat 5. Yang terakhir, lidah penuh racun. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan apa yang sudah kita simpulkan pada malam hari ini. Nah, semua kita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan bacaan kita Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai pada ayat yang ke-12. Firman Tuhan yang bertema pada malam hari ini, surgamu adalah lidah. Lidahmu adalah surga. Bisa juga lidahmu adalah neraka. Itulah sebabnya kenapa sehingga tema ini datang kepada kita, supaya dalam kehidupan kita harus betul-betul hati-hati dengan perkataan bibir. Dalam kehidupan kita tentunya kita tahu bahwa dari setiap organ tubuh kita, lidah ini tidak bertulang. Makanya kadang-kadang orang itu ngomong apa yang tidak benar karena memang tidak ada tulangnya. Orang Kupang bilang, "Fel mana dia bisa." Mau putar ke kiri juga dia bisa. Padahal sebenarnya di rumah tidak ada kiri, yang ada hanya kanan. Artinya seseorang itu dia bisa berbohong ketika dia diberi kesempatan untuk berbicara. Karena memang lidah tak bertulang. Ada juga di pulau. Karena memang Tuhan punya prinsip. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mami. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Jadi kalau tidak ada lagu, memang lidah tidak bertulang, maka itu yang lama. Poin yang pertama yang kita akan dengar bersama pada malam hari ini. Kenapa kita harus hati-hati gunakan lidah kita? Karena lidah diciptakan Tuhan untuk kita memuji Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mesti tahu bahwa lidah ini Tuhan ciptakan ada fungsinya, yaitu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memperkatakan akan kebenaran firman Tuhan. Tadi kami ke depan, ternyata ibu pun suara sampai depan sana. Saya pakai mic supaya mereka Jadi Tuhan punya tujuan untuk menciptakan organ tubuh kita, di antaranya lidah, supaya kita pakai lidah ini untuk kemuliaan Tuhan. Yang bisa untuk menyenangkan Tuhan, memberikan kemuliaan bagi Tuhan, yaitu kita puji Tuhan. Karena kalau kita puji diri kita sendiri, ada orang yang lebih baik daripada saya berbicara. Ada orang yang lebih baik daripada Pak Dani Taklar. Ada orang yang lebih baik daripada ibuku kekasih hati. Ada orang yang lebih baik daripada kita sekalian. Tetapi Tuhan menciptakan lidah untuk kita memuji Tuhan. Kenapa kita hati-hati gunakan lidah? Poin yang kedua. Belum sempurna. Banyak bicara, banyak pelanggaran.
Kenapa kita harus hati-hati gunakan lidah kita? Karena ternyata hidup kita belum sempurna. Daya cepat membuat orang itu jatuh karena lidahnya. Alkitab mengatakan dalam Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19, dalam banyak bicara Banyak pelanggaran. maka banyak pelanggaran. Kalau kita berbicara tentang logika ya Pak Yohanes, Bapak Gembala Komsel, makanya jadi pengkhotbah banyak bicara, takut salah. Tapi di sini bukan berarti bahwa kita tidak boleh khotbah. Boleh khotbah karena kita memperkatakan firman Tuhan. Amin. Pesan daripada Nabi Musa kepada Yosua, karena itu datang daripada Tuhan, supaya engkau dapat menuntun bangsa ini sampai ke Kanaan, maka kuatkan dan teguhkanlah hati. Justru kita belum sempurna inilah, maka kita harus menjaga perkataan kita. Hati-hati kalau kita berbicara. Lebih bagus kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan daripada kita memperkatakan hal-hal yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak, maka kita akan salah. Kenapa kita mesti hati-hati gunakan lidah kita? Poin yang ketiga, Lidah merusak tubuh. karena lidah merusak. Sama Korintus 5 ayat 6. Kenapa kita hati-hati dalam menggunakan lidah kita? Karena Alkitab mengatakan bahwa lidah itu dapat merusak tubuh kita kalau kita tidak hati-hati. Seperti kuda yang dikendalikan oleh kekang, seperti api yang kecil tapi bisa membakar akan Pulau Flores ini, Kabupaten Sika ini. Itulah api. Itulah sebabnya kita harus hati-hati gunakan akan lidah. Poin yang keempat, kenapa kita harus hati-hati menggunakan lidah kita? Karena lidah tidak dapat diremehkan walaupun kecil. Biasa orang lupa diri. Diberi kesempatan untuk berbicara. Karena lidah tidak bertulang, dia main-main dengan lidah. Orang Kupang bilang asal saya tak papi. Mau tersinggung kau tidak tersinggung. Tahu pi. Mau sakit hati apa tidak sakit hati? Tahu pi. Karena lidah tak bertulang. Seperti yang saya bilang. Tidak begitu, jadi orang begitu. Karena tidak bertulang. Kan? Poin yang keempat. Jelas firman Tuhan berkata. Kelima. Ya. Di situ poin yang keempat tadi. Iya, keempat. Ya. Penuh racun. Lidah penuh racun. Bahwa lidah penuh racun. Wih. Ada satu pujian saya sudah lupa. Tapi dia bilang apa ya? Manis jangan cepat ditelan. Pahit jangan cepat dibuang. Bukan. Itu. Jadi berarti di sini poin yang keempat datang kepada kita. Bahwa lidahmu adalah surgamu, bisa juga lidahmu adalah nerakamu. Itu sebabnya poin yang keempat, hati-hati kita gunakan lidah, karena lidah itu adalah racun. Kalau seperti ini bisa-bisa orang tidak mau punya lidah. Karena racun. Bagaimana kalau orang tidak punya lidah? Mau ngomong apa? Pak Yohanes, mau ngomong apa? Tidak bisa ngomong karena lidah tidak ada. Penggerak di mulut ini adalah lidah.
Lidah. Artinya bahwa kenapa? Sehingga kita bisa menjaga lidah, karena lidah itu adalah racun. Ngomong apa perlunya? Itu artinya bahwa kita harus menguasai diri kita. Karena lidah itu adalah binatang buas. Lidah itu adalah racun. Racun dunia yang bisa membawa engkau ke neraka dan tidak akan masuk ke surga. Jadi apa ya itu? Jangan tidak juga kita ngomong. Tidak suka berdoa juga bilang suka berdoa. Tidak suka baca firman Tuhan, bilang baca firman Tuhan. Yang dia lihat hanya film-film terus. Lihat di YouTube itu. TikTok. Putar ke kiri, putar ke kanan, kan dari TikTok. Tidak seperti itu. Lidah ngomongnya lah. Poin yang terakhir, poin yang kelima. Kenapa kita mesti jaga lidah kita? Lidah adalah api. Poin yang terakhir. Hidup itu pilihan. Mau jaga lidahmu untuk jadi yang baik, tergantung kita. Mau tidak baik, tergantung kita. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau sampaikan, sudah tertulis di Alkitab. Tinggal mari kita mencontoh yang baik supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam. Jadi inilah makanan keras yang saya kasih sama kita sekalian. Haleluya. Mari kita tunduk di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan.